Untuk jenisnya ada Kohaku Sanke, Doju dan Sisik, Tanco dan Kuromo ya. Teman-teman yang pengen nanti bisa langsung japri sama admin. Dan ikan ini kemarin juga sempat terkena wet spot. Dan ternyata untuk wet spot bisa kita lakukan pengobatan di kolam. Di kolam ini ya. Ini kemarin semua kena wet spot, kita lakukan pengobatan di kolam hanya menggunakan ini. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Mari kita endangi stok ikan kita yang kapan hari sakit. Jadi kapan hari saya kan ngangkat ikan. Itu setelah saya angkat, ikan sehat semua ya waktu panen. Ikan sehat semua. Kemudian saya angkat itu ikannya terkena wet spot. Jadi setelah ikan masuk kolam, selang 1 malam karena hujan ya, waktu panen kita itu hujan. Kemudian ikan kita masukkan ke dalam kolam terpal. Besok paginya muncul wet spot dan tidak hanya 1-2 ekor, semua dari hampir 200 ekor. Kemarin ada 170 kalau nggak salah kena wet spot karena hujan waktu itu ada 3 hari nggak ada jeda, jadi sinar matahari itu 3 hari hampir tidak ada atau hampir tidak nongol. Akhirnya ikan yang baru diangkat itu terkena wet spot dan ikannya saya karantina di sini. Seperti ini ikannya. Mari kita lihat yuk. Jadi setelah karantina kita 1 minggu ini baru ikannya bisa sembuh. Wow, ini ada busa-busa nggak apa-apa ya. Terus ini heater sudah mati juga, ikannya sudah enak geraknya. Ini ikannya sudah bersih. Oh, bagus sekali. Ikannya sudah bersih. Waktunya kita pindah ke kolam terpal yang ada di luar. Ini ukurannya 35 rata-rata. Tuh teman-teman kalau pengen bisa nanti japri ke admin. Ini saya cek satu-satu. Wow, mantap. Wih, keren, ikannya bagus-bagus bolo. Ikannya sudah sembuh semua. Ini busa juga masih ada, tapi ikannya sudah aman, jadi bisa dipindah. Kutu juga aman, sudah nggak ada. Ready. Bukaan lagi di. Iki karo kae. Nah, ini tak suruh buka nih. Buka nih iki. Ini kalau nanti kelamaan di sini takutnya warnanya pudar. Jadi harus kita pindah ya, kita pindah ke kolam yang ada di luar. Untuk wet spot sudah bersih habis. Waduh, itu kena kaca itu. Congornya suwek. Ini yang gindrin ini keren ini. Merah menyala. Kita intip lagi satunya. Wow, ini juga sehat ini. Padahal kemarin kita sudah agak kasep ini ya untuk pengobatannya karena pas waktu itu nggak ada tempatnya penuh. Akhirnya ini masuknya agak kasep, sempat mati 3 ekor. Ya 3 ya di. 3 apa 4? Sempat ada yang mati. Dan ini sekarang sudah aman, waktunya kita pindah. Loh, sekarang mau buka? Nah, yuk, ini aman. Terus ini yang kemarin terakhir airnya masih keruh. Kita pindah di akuarium, awalnya kan jejer di sana. Kita pindah, biasanya kalau keruh nggak sembuh-sembuh, kita pindah akuarium tuh langsung sembuh. Airnya mau jernih. Dan sekarang airnya jernih. Hebat. Jadi kalau karantina airnya tetap keruh atau seperti kabut, nggak sembuh-sembuh, pindah akuarium ya. Biasanya ada bakteri-bakteri jahat yang nempel di filter atau di pompa, atau sudah nempel di akuarium mungkin ya. Jadi
Walaupun digonta-ganti air, kalau tidak dibersihkan tetap berkabut. Jadi kita pindah akuarium ini ikannya. Dan semuanya aman. Kalau yang ini kan apa di? Buka no kabeh deh. Kono loh. Nah ini juga aman. Ini ada 3 ekor. Iki apa ki? RH piro iki? Oh ikan yang datang terakhir. Kaya 4 ekor toh? Oh yang 1 ekor terjual. Terjual lelang 1 ekor. Terus ini koromo. Wah. Kono pisan. Ini koromonya juga sudah oke. Koromo kemarin wet spotnya paling tebel. Dan sekarang sudah aman ini. Wow, mantap. Yang mau koromo bagus-bagus, silahkan japri admin atau kunjungi RH di channel Wahana Koi Story. Sekarang kita lihat lagi, belum tak kembalikan aeratornya. Jadi kapan hari itu ini ikannya semua airnya keruh waktu masuk karena wet spot tinggi, dan sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Wah ini sudah aman ini. Ini saya di sini ngecek ya, apakah ikannya sudah aman. Ternyata semuanya aman dan bisa dikeluarkan dari akuarium. Ini kalau tidak segera dikeluarkan nanti warnanya rusak. Udah habis ya? Tinggal ini aja ya. Oke. Kembalikan ya. Tutup meneh. Oke ya, jadi seperti itu untuk karantinanya kita. Kalau wet spot itu utamanya kita menggunakan garam. Garam sama heater. Ini sebagian yang sudah masuk kolam baru termasuk tadi pagi. Airnya masih keruh karena sini kan pasti kotor, berlumut. Jadi kalau ada ikan masuk airnya langsung keruh. Kemudian nanti setelah keruh karena ada filter, besoknya sudah seperti ini. Kinclong. Ini kan sudah kinclong ini. Ini RH1. Ini RH110 dan 111. Ada kemarin kurang lebihnya 50 ekor, ukurannya dari 27 sampai 37 cm. Untuk jenisnya ada Kohaku Sanke, Dotsu dan Sisek, Tanco dan Koromo ya. Teman-teman yang pengen nanti bisa langsung japri sama admin. Dan ikan ini kemarin juga sempat terkena wet spot. Jadi ini ikan angkatan baru kena wet spot. Kalau yang tadi kan kita akuarium, yang di mana tadi akuarium itu kita akuarium karena kita pengobatan menggunakan heater. Jadi tanpa sinar matahari kita menggunakan heater, ikannya kita masukkan ke dalam akuarium. Untuk pengobatannya kemarin kurang lebih 1 minggu. Dan yang di sini ini tanpa akuarium, jadi kita ada 2 versi pengobatan. Yang di akuarium menggunakan heater dan garam. Kalau yang di sini ini hanya kita kasih makan dan dicampur dengan antibiotik. Jadi pakannya kita campur dengan antibiotik. Ini kita ambilkan pakannya yang sudah dicampur dengan antibiotik kemarin. Pencampurannya sangat mudah, yaitu pakan ini kita basahi kemudian kita campur dengan antibiotik serbuk ya. Ini coba kita kasihkan makan. Wah, lahap. Mantap. Dan ternyata untuk wet spot bisa kita lakukan pengobatan di kolam. Di kolam ini ya. Ini kemarin semua kena wet spot, kita lakukan pengobatan di kolam hanya menggunakan ini. Pakan yang sudah kita campur dengan antibiotik. Terus yang ini ikan lama supaya tidak terjangkit wet spot juga kita kasih makan dengan ini antibiotik. Jadi untuk musim penghujan ini kan jarang ada sinar matahari, jadi mungkin rawan penyakit
terutama wet spot dan jamur insang ya. Kalau yang sebelumnya ini kita kena jamur insang itu ada 200 ekor lenyap. Kita kena jamur insang, pengobatan di akuarium tapi sudah tidak mampu karena ikan baru, ikan capek, matanya sudah masuk ke dalam. Itu kalau sudah matanya masuk ke dalam, waduh, kita pengobatannya agak ampun itu. Terus ini untuk ikannya masuk, tadi pagi coba kita kasih makan juga. Wah, ada yang cangkemnya perot ini. Mau makan nggak? Ini loh. Ini kesleo ini, mulutnya. Kelihatan nggak nih teman-teman? Mulutnya kesleo ini. Yang ini loh. Nah ini. Nah ini juga kita kasih makan supaya ikannya aman. Jadi karantina itu boleh tanpa makan, tapi setelah keluar dari karantina harus kita kasih makan. Atau kalau karantinanya lama, itu biasanya saya kasih makan. Lebih dari 1 minggu itu biasanya saya kasih makan di akuarium. Dan ini aman ini. Ini kan masuk tadi dari akuarium, masuk tadi pagi. Ini masih kosong. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini mempunyai kendala jamur insang atau wet spot, pengobatan wet spot sudah saya coba di kolam bisa, di akuarium bisa. Kalau pengobatan jamur insang kemarin ada yang tanya 1 kolam terkena jamur insang, itu pengobatannya seperti apa? Nah, untuk pengobatan jamur insang yang ada di kolam, itu kita lakukan karantina ya. Jadi untuk teman-teman penghobi, terutama untuk yang penghobi baru, wajib memiliki kolam karantina. Saya ingatkan lagi, jadi sering dulu saya ingatkan setiap bikin konten itu untuk penggemar-penggemar baru, sebelum beli ikan wajib memiliki karantina atau tempat karantina. Jangan punya kolam terus kolam belum jadi kita inden beli ikan, itu jangan ya. Kolam jadi, kolam kita running, air sudah aman, tidak bocor, kita bikin tempat karantina atau kita beli tempat karantina, entah itu terpal atau akuarium. Setelah semuanya siap baru kita belikan. Karena ikan baru yang dibeli walaupun aman seperti ini ya, seperti ini kan aman ini. Ini kalau kita kirim belum tentu di tempat teman-teman tuh aman ikannya. Jadi ada kemungkinan ikan stres di jalan, kemudian cuaca yang tidak sama dari sini dan di sini dan di tempat teman-teman tuh kemungkinan cuacanya nggak sama, apalagi di musim hujan ini sangat rawan. Mungkin di sini aman ikannya, sampai tujuan belum tentu aman. Jadi wajib di karantina. Kalau ikannya aman, nggak ada wet spot, nggak ada jamur, nggak ada kutu, nggak ada penyakit, itu mungkin bisa langsung diapung, kemudian masuk kolam bisa. Dan itu sebetulnya tidak saya sarankan untuk ikan itu langsung masuk kolam. Jadi wajib karantina. Karena apa? Walaupun ikan itu sehat, air belum tentu sama. Kadang kan gini, ikan dari tempat yang dangkal kita masukkan ke tempat yang dalam itu kaget, itu juga stres. Begitu sebaliknya, ikan koi dari tempat yang dalam, misal kedalaman 1 sampai 1,5 meter, kemudian teman-teman di kolamnya di rumah hanya 50 cm, itu kalau kita pindah ikan dari 1,5 meter ke 50 cm, itu ikannya pasti kaget, terutama lompat. Kalau nggak lompat mungkin nanti ada adaptasi yang agak lama, pasti ikannya stres dulu ya. Dan bisa terjadi sakit kalau di musim ini. Ini musimnya agak ngeri sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman mungkin ikannya tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diambil-ambil, tidak ada ikan yang keluar masuk, itu kemungkinan masih aman. Tapi kalau kolam sudah isi ikan, kemudian kita tambahkan ikan 1 ekor, itu yang bahaya. Itu biasanya jadi masalah. Jadi kenapa kita harus bikin tempat karantina. Setelah kita karantina aman, baru kita masukkan ke dalam kolam. Seperti ini kan hanya sedikit ini. Ini mungkin hanya kisaran 20 ekor. Nah, ini nanti akan kita tambahkan ikan yang ada di akuarium yang dalam tadi. Ikan yang di dalam tadi akan masuk ke sini semua. Itu prosesnya tidak langsung dari akuarium masuk ke sini. Jadi dari akuarium nanti kita packing, kantongi dulu. Itu tadi ada berapa akuarium ya? 6 kalau nggak salah. Dari 6 akuarium kita masukkan ke dalam kantong nanti sore. Kemudian besok pagi kita bongkar kantongnya, kita campur airnya, baru bisa masuk ke dalam kolam ini. Kalau dari akuarium masuk ke sini 70% ikannya sakit. Jadi saya tidak berani untuk
memasukkan ikan yang dari akuarium langsung ke kolam walaupun kita satu tempat dan ikannya terlihat aman. Nah ini sama halnya seperti kalau kita kirim ikan gabungan. Itu biasanya saya sarankan kalau gabungan itu kalau bisa dikarantina dulu bareng ya, atau airnya disamakan dulu. Walaupun tidak dikarantina, paling tidak ikan itu nginep dulu 1 malam dengan air yang sama supaya nanti pada saat sampai di tujuan itu airnya sudah sama, penggantian airnya bareng juga airnya sama. Tapi kalau kirimnya dari beberapa orang, terus airnya beda-beda, terus sampai tujuan ikan langsung masuk kolam, itu kemungkinan masih rawan terjadi penyakit atau ikan stres. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini, kirim dari 3 seller atau lebih, kemudian datangnya barengan, terus tidak dikarantina langsung masuk kolam, setelah 3-5 hari ikannya sakit. Kalau ada tulis di kolom komentar. Itu kemungkinan crash bakteri atau adaptasi yang kurang baik gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pencerahan saya hari ini, karena mumpung ada ikan sakit jadi saya buatkan kontennya. Dan ikan hari ini alhamdulillah sudah aman semua. Kemarin sempat mati 3 ekor. Dan mudah-mudahan untuk ikan kita dan ikan saya, ikan kita semuanya tetap dalam kondisi aman beserta pemiliknya. Semuanya tetap alon-alon pok klakson dan salam koi untuk persahabatan.